Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya ila musalin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Dalam pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi konsep hak kewajiban asasi manusia. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab masing-masing. Dan hak asasi manusia atau HAM muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah sama dan sederajat. Oleh sebab itu, manusia mestinya diperlakukan secara beradab, berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakan ras, keyakinan, suku, bangsa, atau etnis. Dan selanjutnya, apa sih pengertian hak asasi manusia? Dari beberapa pendapat berikut adalah pengertian HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama, David Betham, adalah kebebasan fundamental, yaitu hak untuk berasal dari kebutuhan serta kapasitas manusia. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga adalah pengertian hak asasi manusia menurut C.D. Rover adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum. Ini berarti hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak-hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia. Yang keempat, pengertian hak asasi manusia menurut Austin Rane adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah pengertian hak asasi manusia menurut A.J.M. Milne adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat. Dan yang terakhir, pengertian hak asasi manusia menurut Frans Magnus Suseno adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat. Ya, tadi adalah sebagai pengertian hak asasi manusia dari berbagai pendapat dan undang-undang. Berikutnya yang kita bahas di sini adalah ciri-ciri khusus hak asasi manusia, yaitu yang pertama, tidak dapat dicabut. Arti tidak dapat dicabut di sini adalah hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada siapapun. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Maksudnya di sini adalah semua orang, semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya. Yang ketiga, hakiki. Artinya adalah hak asasi manusia, adalah hak asasi semua umat manusia, sudah ada sejak lahir dalam kandungan. Yang berikutnya adalah universal. Universal di sini artinya adalah hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Persamaannya adalah salah satu ide-ide asasi manusia. Hak asasi manusia yang berdasar. Pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai 1966.
Selanjutnya penembakan misterius tahun 1982 sampai 1986. Selanjutnya ada pembantaian Talang Sari, Lampung tahun 1989. Yang selanjutnya tragedi Rumor Gyudong di Aceh tahun 1989 sampai 1998. Penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. Yang terakhir tragedi Semanggi 1 dan 2 1998 sampai 1999. Dan upaya-upaya untuk penegakan HAM sebagai berikut: membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM, membentuk lembaga terkait penegakan HAM, membentuk undang-undang terkait penegakan HAM, membentuk pengadilan HAM atau hak asasi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.